Selamat pagi, siang, sore semuanya. Saya Tachilita Kristi dan hari ini saya ingin mengajak Anda semua menjelajahi fenomena yang mungkin sedang kita alami setiap hari tanpa kita sadari. Digital amnesia, sebuah kondisi ketika teknologi mulai mengambil alih fungsi ingatan kita. Coba pikirkan sejenak, berapa banyak nomor telepon yang masih Anda ingat di luar kepala? Nomor telepon ibu Anda, pasangan, atau bahkan nomor telepon Anda sendiri. Menarik bukan? 10 tahun lalu, kebanyakan dari kita dengan mudah menyebutkan minimal 5-10 nomor telepon penting. Tapi hari ini, mungkin hanya 1 atau 2, atau bahkan tidak sama sekali. Ini adalah salah satu gejala dari digital amnesia yang sudah menjadi bagian dari kehidupan modern kita. Digital amnesia didefinisikan sebagai kondisi ketika kita menjadi bergantung pada peringkat digital untuk menyimpan informasi sehingga kemampuan mengingat secara alami pun menurun. Istilah ini dipopulerkan oleh Kaspersky Lab pada tahun 2015 melalui serangkaian penelitian tentang perubahan perilaku memori manusia di era digital. Digital amnesia juga dikenal sebagai Google Effect, kecenderungan untuk melupakan informasi yang kita tahu bisa dengan mudah ditemukan kembali melalui mesin mencari. Mari kita lihat beberapa angka yang menggambarkan seberapa luas fenomena ini. Penelitian menunjukkan 70% mahasiswa saat ini tidak lagi menghafal nomor telepon orang tua mereka sendiri. Bayangkan, nomor yang seharusnya paling kita ingat. Hampir 90% orang Indonesia menggunakan smartphone sebagai semacam otak eksternal, tempat menyimpan tidak hanya kontak, tapi juga jadwal, pengingat atau reminder, dan juga informasi penting lainnya. Dalam skala global, mesin mencari Google memproses triliunan query setiap tahun. Ini bukan hanya tentang mencari informasi baru, tetapi juga tentang mencari kembali hal-hal yang sebenarnya pernah kita ketahui. Untuk memahami digital amnesia, kita perlu memahami bagaimana otak kita memproses memori. Memori bekerja melalui 3 tahap utama. Yang pertama ada encoding atau perekaman informasi, yang kedua ada penyimpanan jangka panjang, dan yang ketiga dari retrieval atau penarikan kembali informasi saat dibutuhkan. Digital amnesia mempengaruhi terutama tahap pertama dan tahap ketiga. Ketika kita tahu informasi bisa diakses dengan mudah melalui smartphone, otak kita secara tidak sadar mengurangi usaha untuk encoding informasi tersebut. Otak kita bekerja dengan prinsip gunakan atau hilangkan, use it or lose it. Ini bukan tentang kemalasan, tetapi tentang efisiensi kognitif otak kita menghemat energi untuk hal-hal yang dianggap lebih penting. Bagaimana tren digital amnesia ini akan berkembang di masa depan? Mari kita lihat beberapa prediksi berdasarkan data saat ini. Dengan adopsi teknologi yang wearable dan implementable yang terus meningkat, para ahli memprediksi bahwa dalam 10 tahun ke depan, kita akan melihat bentuk simbiosis baru antara manusia dan teknologi digital. Teknologi seperti augmented reality, brain-computer interface, dan AI yang terintegrasi akan semakin memudahkan akses informasi tanpa usaha. Ini bisa memperparah digital amnesia atau justru menciptakan paradigma baru dalam pembelajaran dan memori. Yang menarik, kita juga melihat tren balik, meningkatnya kesadaran akan digital well-being dan munculnya gerakan neo-analog yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kenyamanan digital dan kemampuan kognitif secara tradisional. Tantangan bagi kita sebagai masyarakat adalah mendesain masa depan bagaimana teknologi memperluas kemampuan kognitif alami kita, bukan menggantinya. Ini membutuhkan kebijakan pendidikan yang tepat, desain teknologi yang bertanggung jawab, dan kesadaran individual tentang bagaimana kita berinteraksi dengan perangkat digital kita sendiri. Mari kita melihat beberapa studi kasus nyata tentang bagaimana digital amnesia mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat 3 studi kasus yang akan saya bahas. Yang pertama adalah dalam sebuah penelitian terkini, sekelompok mahasiswa diminta untuk mencari informasi di internet. Separuh dari mereka diberitahu bahwa informasi tersebut akan tersimpan dan bisa diakses lagi nanti, sedangkan separuhnya lagi tidak. Hasilnya, kelompok yang berpikir informasi tersebut tersimpan secara digital memiliki tingkat retensi memori yang lebih jauh lebih rendah.
Contoh yang kedua, sebuah eksperimen sosial mengharuskan peserta untuk menavigasi sebuah kota tanpa bantuan GPS. Mayoritas peserta mengalami disorientasi signifikan, bahkan untuk rute yang sering mereka lalui dengan bantuan navigasi digital. Yang lebih mengkhawatirkan, penelitian longitudinal menunjukkan kemampuan anak-anak dalam menyelesaikan masalah dan memanggil kembali informasi menurun secara konsisten dalam 15 tahun terakhir, berkolerasi langsung dengan penetrasi smartphone. Ini semua menghadirkan pertanyaan penting. Apakah kenyamanan teknologi digital sepadan dengan potensi degradasi kemampuan kognitif kita? Tapi jangan khawatir, digital amnesia bukan sepenuhnya hal buruk. Ada beberapa dampak positif yang perlu kita apresiasi juga. Yang pertama, dengan menyerahkan tugas mengingat informasi faktual kepada perangkat kita juga membebaskan kapasitas kognitif untuk pemecahan masalah yang lebih kreatif dan kompleks. Yang kedua, kita mendapatkan akses ke volume informasi yang jauh lebih luas daripada yang bisa ditampung oleh otak manusia. Bayangkan semua pengetahuan manusia hanya berjarak beberapa klik saja. Dan yang ketiga, ada efisiensi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengelola jadwal, kontak, informasi dengan lebih terstruktur dan dapat diandalkan. Ini adalah bentuk evolusi kognitif otak kita dengan beradaptasi dengan lingkungan informasi yang baru. Namun, seperti halnya dengan teknologi yang lain, ada juga sisi gelap yang perlu kita waspadai. Yang pertama, dan yang paling jelas adalah kemungkinan penurunan kemampuan memori jangka panjang. Keterampilan kognitif yang tidak pernah dilatih akan menjadi atrofi seperti otot yang tidak pernah digunakan. Yang kedua, munculnya nomofobia, rasa cemas yang tidak nyaman ketika terpisah dari perangkat mobile. Bayangkan, bagaimana perasaan Anda ketika smartphone tertinggal di rumah atau baterai habis di saat yang penting. Yang ketiga, kita menjadi lebih rentan terhadap informasi palsu dan bias konfirmasi. Ketika kita terbiasa menerima informasi secara instan, kemampuan kritis juga bisa menurun. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara memanfaatkan teknologi dan mempertahankan kemampuan kognitif alami kita. Ada fenomena menarik lain yang saya sebut sebagai offline amnesia, kondisi ketika kita merasa kehilangan kemampuan berpikir saat tidak terhubung dengan internet. Pernahkah Anda merasa momen kebodohan digital ketika baterai smartphone Anda habis atau tidak ada sinyal dan tiba-tiba Anda merasa tidak berdaya secara intelektual? Sebentar, saya googling dulu. Kalimat ini telah menjadi refleksi modern ketika kita menghadap pertanyaan bahkan yang sebenarnya kita sendiri tahu jawabannya. Yang menarik, kita bukan hanya melupakan informasi, tapi juga menunda proses berpikir karena tahu bisa mengaksesnya nanti. Ini adalah bentuk penundaan kognitif yang unik di era digital. Jadi, bagaimana cara kita menyikapi fenomena digital amnesia ini? Jawabannya adalah keseimbangan digital. Pertama, manfaatkan digital detox. Periode terencana di mana kita sengaja memisahkan diri dari perangkat digital. Bahkan hanya 1-2 jam sehari tanpa gadget dapat membantu otak kita melatih kemampuan memori alami. Yang kedua, lakukan latihan memori sederhana setiap hari. Mencoba mengingat nomor telepon penting, menghafal puisi pendek, atau mencatat dengan alih-alih mengetik dapat mempertahankan plastisitas otak. Ketiga, praktikan penggunaan teknologi yang mindful. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar perlu menyimpan informasi ini di ponsel? Atau lebih baik saya berusaha mengingatnya? Keseimbangan adalah kuncinya, bukan menolak teknologi, tetapi menggunakannya dengan bijak sambil tetap memelihara kemampuan kognitif alami kita. Di dunia di mana semua informasi berjarak hanya 1 klik, pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang masih perlu kita ingat? Mungkin jawabannya bukan fakta, tanggal, atau angka. Mungkin yang perlu kita ingat adalah hal-hal yang tidak bisa didigitalkan secara sempurna. Pengalaman yang mendalam, emosi yang kompleks, hubungan manusia yang bermakna. Digital amnesia mungkin merubah cara kita mengingat fakta, tapi tidak boleh mengubah cara kita mengingat makna dan nilai dalam hidup kita. Dengan itu, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi dan memori kita.
Teknologi akan terus berkembang, dan begitu juga cara kita berpikir dan mengingat. Yang penting adalah kita tetap memegang kendali atas hubungan kita dengan teknologi, bukan sebaliknya. Terima kasih.